terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Pertama, pertanyaan saya nih, bagaimana menyikapinya? RKAB nikel sudah turun 31% dari sebelumnya 379 juta ton, kini menjadi 260 juta ton saja. Apa tanggapan pengusaha terkait kebijakan pemerintah ini? Baik, untuk penurunan RKAB sendiri, pada dasarnya ditujukan untuk bisa meningkatkan harga nikel global yang di dalam 2 tahun terakhir ini mengalami oversupply, seperti itu. Jadi memang tujuan awalnya adalah agar harga nikel ini bisa naik gitu. Tapi di sini juga perlu diperhatikan dari sisi industri, dari sisi pabrik smelter. Pabrik-pabrik ini dibangun dengan kapasitas produksi tertentu dan memerlukan nikel atau biji nikel dengan kapasitas yang tertentu juga, seperti itu. Dan ketika perusahaan smelter diundang untuk berinvestasi di Indonesia, mereka dijanjikan untuk bisa mendapatkan pasokan biji nikel yang memadai dengan jarak yang efisien kepada pabrik smelter ini. Gitu. Jadi memang di sini ada dua sisi ya. Pertama upaya dari pemerintah untuk mengerek harga agar naik, tapi di sisi lain juga ini menjadi tantangan bagi industri smelter, bagi industri nikel ya. Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan supply di tengah keterbatasan RKAB yang ada, seperti itu. Oke, lantas kita bahas satu-satu tadi ya, sisi dari angle pemerintah dulu sebelum kita sisi pengusaha. Sisi pemerintah tadi kan mau mendongkrak harga nikel karena ingin supply terjaga, harga kembali naik. Apakah dengan cara ini bisa diselesaikan masalah tersebut? Ya, kalau kita lihat respon pasar dalam beberapa pekan terakhir ya gitu. Jadi di November atau di Desember wacana untuk pengurangan RKAB ini sudah mulai sampai kepada media, kepada publik seperti itu. Pada waktu itu saya rasa harga nikel global itu di bawah 15.000 US dollar per ton. Itu. Nah, kemudian setelah diumumkan atau mulai ada sedikit bocoran bahwa RKAB tahun 2026 ini akan dibatasi jumlahnya gitu. Maka harga nikel ini melonjak naik dan sempat menyentuh di kisaran 18.000 US dollar per ton. Jadi memang secara short term ada dampaknya itu. Mungkin hari ini kurang lebih di kisaran 17.000, saya belum cek lagi untuk hari ini, tapi pada intinya sih memang ada kenaikan untuk harga gitu. Tapi bagi saya pribadi, saya melihatnya ini bukan merupakan peningkatan harga secara jangka panjang ya atau long term. Bukan karena fundamental. Bukan karena fundamental, bukan karena perubahan supply and demand gitu. Jadi perubahan ini mungkin lebih tertrigger oleh sentimen ya, oleh panic buying mungkin seperti itu untuk stocking. Tapi secara long term mungkin tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan gitu. Dan ini bisa dilihat dari adjustment yang dilakukan oleh pasar ya gitu. Setelah harga nikel ini mencapai 18.000 US dollar per ton, berangsur-angsur terjadi penyesuaian hingga sekarang ada di kisaran 17.000 US dollar per ton gitu. Berarti memang dari pasar sendiri melihat bahwa ya pembatasan biji nikel dari Indonesia ini bukan menjadi satu-satunya pembatas atau penentu harga nikel secara global. Oke, berarti kan artinya ketika kita berharap harganya naik, ternyata tidak terlalu signifikan juga kenaikannya kan dengan adanya cara seperti ini. Nah, sekarang kita ke pengusaha. Bagaimana pengusaha atau smelter ini bisa memenuhi permintaan jika biji nikelnya terbatas? Apa yang bisa dilakukan? Baik, yang pertama tadi saya sempat sentuh di awal ya gitu bahwa Indonesia ini menarik investasi, terutama investasi asing di pengolahan nikel ya ataupun di pertambangan nikel itu dengan asumsi bahwa biji nikel di Indonesia ini terdapat di wilayah-wilayah tertentu, jumlahnya sangat banyak ya, mungkin kita memiliki potensi nikel terbesar di dunia itu. Dan kemudian pemerintah memfasilitasi dari beberapa fiskal insentif dan juga dari sisi jarak dengan adanya pembangunan pabrik pengolahan nikel dekat dengan sumber nikel, maka ini bisa memangkas biaya logistik seperti itu. Nah, tapi kemudian yang sekarang terjadi apabila misalkan kuota produksi nikel domestik ini dibatasi ya, itu sehingga kebutuhan smelter ini tidak terpenuhi sepenuhnya dari domestik, maka akan terjadi peningkatan biaya itu karena mungkin pengusaha harus melakukan pencampuran biji nikel untuk memenuhi grade yang dibutuhkan karena mungkin supply dari
tambang sekitarnya terbatas. Kedua, bisa jadi kita harus impor nikel dari negara lain, terutama mungkin dari Filipina gitu. Dan ketika kita melakukan impor, maka kita mengikuti harga global dan juga ada tambahan logistik untuk transportasi nikel tersebut dari misalkan dari Filipina ke Indonesia, ke Sulawesi, ke Maluku, pasti terjadi peningkatan harga yang pada akhirnya mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan. Nah, kalau kita harus memadukan tadi kan harus mencampurkan untuk menyesuaikan grade-grade tertentu atau akhirnya membuka keran impor justru lebih besar gitu. Seperti tadi kan 97% saja sudah dari Filipina. Artinya kalau ada dibuka lagi kan berarti mayoritas mungkin kita nggak akan menghasilkan apa-apa lagi gitu. Dari mana ini bisa akhirnya kebijakan ini akhirnya bisa menguntungkan para pemain nikel di dalam negeri? Baik, mungkin di sini saya perlu ya bawa sedikit angkanya ya gitu tadi. Jadi untuk estimasi kebutuhan biji nikel nasional ini saya pikir di kisaran 330 sampai 350 juta ton biji nikel per tahun itu dengan kapasitas smelter yang ada sekarang. Dan dari pemerintah, dari SDM sendiri menyampaikan bahwa kuota RKAB tahun ini ada di 260 juta ton seperti itu. Yang berarti di sini ada defisit sekitar 70 sampai 90 juta ton gitu. Nah, dengan demikian defisit ini bisa mempengaruhi beberapa hal ya. Satu, mungkin harus ada penyesuaian rencana produksi kalau memang perusahaan-perusahaan ini tidak bisa melakukan impor atau kesulitan melakukan impor, mereka harus melakukan penyesuaian produksi. Yang kedua, tadi misalkan mereka melakukan impor, tapi memang menurut saya pribadi, impor ini harusnya menjadi komplementer gitu. Jadi bukan merupakan sebuah pintu utama ataupun cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan volume. Gitu. Jadi harusnya impor, menjadi pelengkap saja. Pelengkap saja. Misalkan di Indonesia ini karena kita sudah melakukan hilirisasi nikel mungkin dari 2014, 2013 mungkin kita kekurangan high grade nikel ya, nikel dengan kadar tinggi. Nah, barulah kita mungkin import gitu. Tapi core-nya adalah harus dari nikel yang diproduksi di dalam negeri dan import ini hanya untuk pelengkap saja.